Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa langkah-langkah pemeriksaan fisis pada ekstremitas bawah. Khususnya untuk kali ini adalah pemeriksaan fisis pada sendi lutut atau sendi genu pasien. Jadi pertama-tama kita harus terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengucapkan salam kepada pasien. Kemudian kita meminta untuk persetujuan pasien untuk mengikuti seluruh pemeriksaan fisis yang akan dilakukan. Nah, baik Pak, selamat sore Pak. Nama saya Dr. Stephens dan pada hari ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada sendi lutut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, Jika sesudah pasien memberi persetujuan, kita selanjutnya mengatakan bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin dan akan berusaha untuk meminimalisir semua ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Jadi Pak, baik Pak, saya akan memulai melakukan pemeriksaan pada beberapa pemeriksaan pada sendi lutut kiri dan kanan Bapak, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah berbagai ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Sesudah itu kita terlebih dahulu harus melakukan sanitasi tangan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Jadi pertama-tama sesudah membasuh tangan dan mengambil sabun, kita pertama-tama saling menggosokkan kedua telapak tangan kiri dan kanan, kemudian saling menggosokkan kedua punggung tangan kiri dan kanan, lalu menggosokkan sela-sela jari kiri dan kanan, kita saling menggosokkan. Setelah itu kita membersihkan jari-jari kedua tangan dengan saling mengetukkannya dan menggosokkannya secara berputar. Setelah itu kita akan membersihkan daerah jempol pada masing-masing tangan kiri dan kanan dengan gerakan sirkular. Kita lakukan bergantian. Setelah itu kita bersihkan ujung-ujung dan pada kuku jari kiri dan kanan pada telapak tangan satunya secara bergantian. Setelah itu terakhir kita menggosokkan pergelangan tangan kiri dan kanan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita membilas kembali kedua tangan dan kita siap untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan fisis sendi lutut kiri dan kanan pasien dengan pertama-tama terlebih dahulu melakukan inspeksi pada 3 posisi pasien, yaitu posisi berdiri, berjalan, dan berbaring. Untuk inspeksi pada posisi berdiri, kita akan melakukan secara anterior, lateral, dan posterior. Kita ingin melihat apakah mungkin ada tanda-tanda inflamasi seperti hematom atau ekimosis. Kita waspada terhadap tanda-tanda fraktur ataupun dislokasi, dan kita juga melihat apakah mungkin terdapat bentuk deformitas seperti deformitas varus, di mana ekstremitas distal berdeviasi terlalu ke medial, ataupun deformitas valgus, di mana ekstremitas distal terlalu berdeviasi ke arah lateral. Setelah itu kita melakukan inspeksi pada pasien pada posisi berjalan, di mana kita meminta pasien untuk berjalan dan kita melihat apakah mungkin terdapat guide yang abnormal. Bapak silakan berjalan ke sana. Ya, Bapak kembali berjalan ke sini. Setelah itu kita akan melakukan inspeksi pada pasien pada posisi berbaring. Bapak silakan berbaring. Nah, yang ingin kita inspeksi pada pasien pada posisi berbaring, yaitu kita pertama lihat apakah simetrisitas kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien normal. Setelah itu kita juga melakukan inspeksi pada daerah di sekitar sendi lutut kiri dan kanan pasien. Apakah kita melihat kondisi ototnya, apakah mungkin ada tanda-tanda bekas luka atau atrofi ataupun tanda-tanda deformitas lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan palpasi yang pertama untuk memeriksa suhu pada sendi lutut kiri dan kanan pasien dengan daerah sekitarnya. Kita lakukan secara anterior, lateral, dan posterior. Setelah itu kita melakukan palpasi untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda udem ataupun nyeri di sekitar patella kiri dan kanan pasien. Kita ingin mengetahui apakah mungkin ada rasa nyeri di sekitar garis tendon patella pasien. Nah, kemudian
yang ingin kita lakukan palpasi bertekanan ringan di sekitar di beberapa daerah di sekitar patella kiri dan kanan pasien. Yang pertama pada tuberculum tibialis pasien, kita ingin jika misalnya terdapat nyeri tekan, itu dapat menandakan apophysitis atau Osgood-Schlatter disease. Lalu kita melakukan palpasi selanjutnya pada apex patella pasien. Kita ingin mengetahui apakah mungkin ada tanda-tanda cedera berulang atau jumpers knee. Kemudian kita melakukan palpasi pada permukaan medial dari patella kiri dan kanan pasien. Apakah mungkin ada tanda-tanda dari sindrom nyeri lutut anterior. Lalu kita lakukan palpasi pada permukaan lateral patella kiri dan kanan pasien. Jika misalnya terdapat nyeri tekan, itu dapat menandakan adanya misalnya palatofemoral dysplasia. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan sudut patella kiri dan kanan pasien, yang kita lakukan dengan memegang kedua tepi patella kiri dan kanan pasien dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan, sehingga kedua jari tersebut akan membentuk suatu aksis terhadap permukaan horizontal dari sendi lutut kiri dan kanan pasien. Lalu kita akan melihat sudut yang terbentuk di antara keduanya. Jika sudut normal jika misalnya tidak melebihi 10 derajat, kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien. Setelah itu kita akan melakukan tes untuk menguji apakah terdapat efusi cairan sendi yang berlebihan pada kedua sendi lutut pasien, yang disebut dengan tes Ballot-Teman, di mana kita memegang pada sisi superior dan inferior dari patella kiri dan kanan pasien dengan menggunakan kedua tangan, di mana jari telunjuk akan berada di atas patella kiri dan kanan pasien. Lalu kita menekannya dengan kedua tangan dan merasakan apakah ada mungkin sensasi seperti patellar tap. Jika misalnya patella terasa seperti memantul ke atas, itu dapat menandakan efusi cairan sendi lutut yang berlebihan. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien. Setelah itu kita akan memeriksa tanda-tanda deformitas fleksi pada sendi lutut kiri dan kanan pasien, yang kita lakukan dengan pertama-tama pasien pada posisi supinasi, lalu kita meluruskan kedua lutut kiri dan kanan pasien, lalu kita memegang tungkai bawah, distal tungkai bawah pasien, lalu kita mengangkatnya hingga kira-kira setinggi 10 cm, dan kita melihat apakah mungkin ada tanda-tanda deformitas pada sendi lutut kiri dan kanan pasien. Setelah itu pemeriksaan yang selanjutnya adalah apprehension sign, yaitu kita ingin menilai apakah mungkin terdapat tanda-tanda dislokasi. Untuk apprehension sign ini kita melakukannya dengan memfleksikan sendi lutut kiri dan kanan pasien kira-kira 30 derajat, lalu kita beri tekanan dari permukaan medial sendi lutut pasien ke arah lateral. Jika misalnya terdapat rasa nyeri, itu dapat menandakan adanya tanda-tanda dislokasi. Tolong Bapak katakan jika terasa nyeri. Setelah itu, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan patellar green, di mana kedua tangan memegang pada patella kiri dan kanan pasien, lalu kita meminta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi. Jika misalnya terdapat sensasi seperti patellar knocking atau suara krepitasi, itu dapat menandakan mungkin ada tanda-tanda dari dislokasi. Ya, Bapak tolong tekukan lututnya. Kedua lututnya, Pak. Ya, silakan diluruskan kembali. Nah, setelah itu pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan umum untuk meniskus medialis dan lateralis sendi lutut pasien. Nah, untuk pemeriksaan meniskus ini kita meminta pasien untuk memfleksikan kedua sendi lututnya.
Lalu kita melakukan palpasi bertekanan ringan pada daerah meniskus medialis dan lateralis pasien. Jika misalnya pasien merasakan nyeri tekan, itu dapat menandakan beberapa kelainan pada meniskus medialis ataupun meniskus lateralis sendi lutut pasien. Tolong Bapak katakan jika terasa nyeri. Setelah itu saya akan menguji batas gerakan sendi atau range of motion dari sendi lutut pasien. Nah, yang pertama adalah untuk gerakan fleksi. Kita akan meminta pasien untuk terlebih dahulu memfleksikan sendi panggulnya. Lalu kita tangan dominan menahan pada kaki tungkai atas pasien, lalu tangan yang dominan memegang telapak kaki pasien, lalu kita mendorong tumit pasien ke arah gluteus. Untuk batas dari range of motion yang normal ini kira-kira 135 derajat. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien. Jika misalnya pasien merasakan ketidaknyamanan atau nyeri ataupun seperti sendi yang terkunci, maka itu dapat menunjukkan tanda-tanda dislokasi. Selanjutnya untuk ekstensi pasif, kita kembali memfleksikan sendi panggul pasien. Lalu kita dengan tangan dominan kita memegang tungkai bawah pasien, lalu kita meluruskannya dan memberi beberapa sedikit tekanan ke depan. Nah, untuk nilai normal dari sudut ekstensi sendi lutut pasien ini kira-kira hingga 15 derajat. Kita lakukan pada kedua sendi lutut pasien. Jika misalnya terdapat nyeri atau tanda-tanda seperti sendi terkunci, itu dapat menandakan tanda-tanda dislokasi. Selanjutnya untuk endorotasi dan eksorotasi, kita kembali memfleksikan sendi panggul pasien. Lalu tangan dominan memegang telapak kaki pasien. Lalu kita memfleksikan sendi lutut pasien. Lalu kita memfleksikan maksimal. Lalu kita lakukan endorotasi dan eksorotasi. Jika misalnya pasien merasakan seperti sensasi nyeri atau sendi terkunci, itu dapat menunjukkan tanda dislokasi. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan. Setelah itu kita akan melakukan tes varus dan valgus atau pemeriksaan untuk ligamen kolateral. Pertama-tama kita harus memfleksikan sendi lutut pasien kira-kira 30 derajat. Pasien pada posisi supinasi. Lalu kita beri untuk tes valgus, kita beri tekanan dari arah lateral ke dalam, ke medial pada tangan yang tidak dominan. Lalu tangan yang dominan memberi tekanan pada tungkai bawah pasien dari dalam keluar atau valgus. Nah, untuk tes valgus ini kita memberi tekanan pada ligamen kolateral medial pasien. Jika misalnya ada terasa nyeri, jika misalnya pasien merasakan ada nyeri, maka itu dapat menandakan cedera pada ligamentum kolateral medial. Dan untuk sebaliknya, untuk tes varus kita pada tungkai atas kita beri dorongan dari medial ke lateral, lalu pada tungkai bawah kita beri tekanan dari lateral ke medial. Ini untuk jika misalnya pasien merasa sensasi nyeri, maka ini dapat menandakan adanya cedera pada ligamentum kolateral lateral. Kita lakukan tes ini pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien dan kita bandingkan. Setelah itu untuk pemeriksaan ligamentum cruciatum anterior dan posterior, kita lakukan drawer test yang kita lakukan juga dengan memfleksikan sendi lutut pasien hingga telapak kakinya menyentuh bidang bawah. Lalu kita mendudukinya dan kedua tangan kita memegang pada proximal tibia. Lalu kita mendorongnya ke anterior dan ke posterior.
Jika misalnya terdapat sensasi seperti pergerakan tibia yang berlebihan ke anterior, itu dapat menandakan adanya cedera pada ligamentum cruciatum anterior pasien. Dan jika misalnya saat mendorongnya ke posterior kita merasakan sensasi pergerakan yang berlebihan, itu dapat menandakan adanya cedera pada ligamentum cruciatum posterior. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien. Lalu kita akan beralih ke pemeriksaan khusus. Yang pertama untuk menilai kondisi dari ligamentum dari meniskus medialis dan lateralis sendi lutut kiri dan kanan pasien dengan tes McMurray, di mana kita harus terlebih dahulu memfleksikan sendi panggul pasien hingga kira-kira 110 derajat. Lalu sendi lutut kita fleksikan maksimal. Setelah itu tangan yang medial, tangan yang tidak dominan memegang di daerah di atas patella, lalu tangan yang dominan memegang telapak kaki pasien, lalu kita memberi tekanan valgus pada tangan tidak dominan yaitu ke medial, lalu pada tangan dominan kita melakukan eksorotasi. Dengan ini kita memberi tekanan pada meniskus medialis sendi lutut pasien. Jika misalnya pasien merasakan sensasi nyeri dan segera meminta untuk menghentikan, itu menandakan adanya cedera khusus pada meniskus medialis pasien. Dan untuk sebaliknya, jika kita melakukan tekanan varus pada tungkai atas pasien, lalu tangan yang satunya melakukan endorotasi pada telapak kaki pasien, dan pasien merasa nyeri atau ingin menghentikan, maka itu dapat menandakan adanya cedera pada meniskus lateralis pasien. Selanjutnya kita akan beralih ke apply test. Pada apply test ini kita meminta pasien untuk melakukan pronasi. Bapak tolong berbaring telungkup. Lalu kita memfleksikan sendi lutut pasien hingga kira-kira 90 derajat. Lalu kita berikan tekanan dengan kedua tangan, memberi tekanan vertikal ke bawah. Sesudah itu kita akan melakukan eksorotasi dan endorotasi pada sendi lutut pasien. Jika misalnya kita memberi endorotasi, lalu pasien merasakan rasa nyeri di bagian meniskus medialisnya, itu dapat menandakan adanya cedera pada meniskus medialis. Dan jika misalnya kita lakukan eksorotasi, lalu pasien merasakan nyeri pada daerah meniskus lateralis, ini dapat menandakan cedera pada meniskus lateralis. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan, lalu kita membandingkannya. Ya, Bapak silakan terlentang kembali. Setelah itu, tes yang terakhir adalah pemeriksaan khusus Steinmann, di mana kita akan memfleksikan sendi lutut pasien kembali. Setelah itu kita akan meminta pasien untuk memfleksikan dan mengekstensikan sendiri sendi lututnya, dan dengan kita tangan kita memegang pada celah sendi di bagian medial. Ini khusus untuk menilai kondisi dari meniskus medialis pasien. Jadi kita kita akan melakukannya dengan bantuan pasien. Bapak bantu meluruskan dulu. Kita lakukan palpasi pada daerah celah sendi medialnya dengan posisi yang berpindah-pindah. Jika misalnya pasien merasakan rasa nyeri yang berpindah-pindah pula, itu dapat menandakan cedera khusus pada meniskus medialis pasien. Kita lakukan pada kedua sendi lutut kiri dan kanan pasien. Ya, Bapak tolong lakukan. Silakan Bapak luruskan. Nah, demikian untuk seluruh pemeriksaan fisik sendi lutut kiri dan kanan pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan terima kasih kepada pasien untuk kesediaannya mengikuti pemeriksaan, dan kita memberitahukan hasil-hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Nah, jadi Bapak silakan duduk kembali dulu. Nah, jadi Pak, berdasarkan terima kasih terlebih dahulu atas kesediaan Bapak untuk mengikuti pemeriksaan tadi. Lalu untuk hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi,
semuanya menunjukkan tanda-tanda normal pada sendi lutut kiri dan kanan Bapak. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Sesudah melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan kembali sanitasi tangan. Jadi seperti sebelumnya, sesudah membasuh kedua tangan dan mengambil sabun, kita selanjutnya memulainya dengan menggosokkan masing-masing kedua telapak tangan kiri dan kanan, lalu menggosokkan kedua punggung tangan kiri dan kanan. Sesudah itu saling menggosokkan sela-sela jari kedua tangan, lalu membersihkan bagian jari-jari tangan dengan cara saling mengatupkannya. Setelah itu kita bersihkan daerah ibu jari kedua tangan dengan gerakan sirkular bergantian. Lalu kita membersihkan ujung-ujung dan kuku jari kedua tangan dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya. Dengan gerakan sirkular kita lakukan secara bergantian. Dan terakhir kita bersihkan daerah pergelangan tangan kiri dan kanan dengan gerakan sirkular secara bergantian. Setelah itu kita membilasnya kembali dan sanitasi tangan selesai.